Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Saza. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk teman-teman yang menggunakan Windows 11 di PC atau di laptopnya. Ternyata setelah diinstal laptop atau PC-nya terjadi stuttering, kemudian laptopnya menjadi lemot. Tidak usah khawatir, channel Saza sudah punya trik dan cara-cara untuk mengatasi hal tersebut. Sebelum tutorial, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel Saza agar channel lebih berkembang dan berkualitas. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman. Saya menggunakan Windows 11 di laptop saya. Prosesor laptop saya adalah AMD Ryzen 5 3500U. Saya saranin teman-teman apabila menggunakan Windows 11 minimal prosesor di AMD Ryzen 5 3500U atau yang menggunakan Intel bisa menggunakan Core i5 generasi ke-8. Apabila menggunakan generasi di bawahnya masih bisa juga terinstall, tetapi biasa apabila kita membuka program-program agak sedikit lemot teman-teman. Jadi tetap berjalan, tetap bisa, tapi apabila prosesor di bawah Ryzen 5 3500U atau kita menggunakan Intel Core i5 generasi di bawah generasi 8 biasanya agak sedikit lemot. Kemudian di sini RAM yang saya gunakan adalah RAM 16GB. Teman-teman harus perhatikan, jangan kita menginstal Windows 11 di PC kita atau di laptop kita RAM-nya masih 8GB karena masih ke integrate 2GB ke VGA. Di sini bisa kita lihat di bagian performance 16GB, ternyata usable-nya kepakai 2GB sehingga yang bekerja hanya 13,9GB. Jadi saya saranin teman-teman di laptopnya atau di PC-nya sudah menggunakan RAM 16GB dual channel 88, mantap jadinya. Selanjutnya yang saya lakukan agar laptop saya tidak lemot pada saat mengoperasikan Windows 11, teman-teman masuk ke logo Windows, kemudian klik kanan, kita pilih setting. Setelah setting, teman-teman ke bawah bagian Windows Update. Oke. Kemudian di sini kita pilih Windows Insider Program. Kita klik. Kemudian di bagian Choose Your Insider Setting, di sini ada beberapa opsi mulai dari Dev Channel, Beta Channel, dan Release Preview. Yang saya pilih adalah Beta Channel. Setelah tahapan ini selesai, kemudian teman-teman masuk ke bagian Power Management, bagian baterai. Di bagian baterai ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Power and Sleep Setting. Oke, setelah masuk di bagian Power Mode, di sini ada 3 opsi, mulai dari Best Power Efficient, kemudian Balance, dan yang ketiga adalah Best Performance. Di sini yang saya pilih adalah Best Performance. Oke. Tahapan selanjutnya kita masuk ke Task Manager. Di sini tutorial langsung aja teman-teman. Kita masuk ke Task Manager. Kemudian kita bagian ke Startup sebelah kiri ini, Startup aplikasi, kita klik. Di sini ada beberapa aplikasi mulai dari Avast, kemudian Cortana, IDM, OneDrive. Apabila dirasa tidak penting pada saat kita menyalakan laptop atau PC, bisa kita disable teman-teman. Di sini IDM, saya buat disable, tinggal diklik kanan aja. Apabila kita ingin aktifkan, klik enable. Apabila kita tidak ingin aktifkan, tinggal kita klik disable. Security Health Tray, di sini saya buat disable. Apabila kita ingin mengaktifkannya lagi, tinggal kita klik kanan, kemudian kita buat enable. Jadi tidak semua aplikasi kita buat enable, jadi pada saat kita startup atau menyalakan laptop terasa berat teman-teman. Jadi inilah trik yang saya gunakan selama saya menggunakan Windows 11. Tahapan selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan setelah kita sudah menggunakan prosesor Ryzen 5, kemudian sudah menggunakan Intel Core i5 generasi ke-8, RAM sudah 16GB. Yang penting adalah storage atau penyimpanan. Di sini saya menggunakan SSD. Jadi saya sarankan teman-teman apabila menggunakan Windows 11 sudah menggunakan SSD. Tetapi di garis bawahi di sini yang namanya SSD juga ada yang namanya performance dan kesehatan.
Untuk pengecekan saya menggunakan hard disk Sentinel 5.6.18 Pro. Untuk drive D di sini dengan kapasitas 238 GB, saya menggunakan ADATA. Performanya 100%, health-nya sudah 97% teman-teman. Kemudian untuk di drive C-nya, drive C program file, saya menggunakan NVMe Toshiba 128 GB. Tapi teman-teman bisa perhatikan performanya bagus 100%, tetapi health-nya, kesehatannya sudah 70%. Jadi ini mempengaruhi banget pada saat kita membuka banyak program, kita ngerender video, kita main game, karena storage ini penting banget teman-teman. Tahapan selanjutnya adalah kita menghapus data yang tidak penting atau temporary file yang di laptop kita sudah tidak terpakai teman-teman. Itu mempengaruhi dari kinerja laptop kita. Kita masuk ke bagian Windows, klik kanan, pilih ke bagian setting. Kemudian kita pilih sistem, di sini sistem. Kita scroll ke bawah, pilih storage. Kita pilih storage. Kemudian di sini bisa kita lihat di bagian temporary file 5,14 GB. Tinggal kita klik. Teman-teman bisa perhatikan di bagian download 5,01 GB. Kemudian delivery optimization file 156 MB, nih lumayan. Tetapi untuk di bagian download, apabila ada file penting atau dokumen penting, bisa kita pindahkan dulu ke flash disk teman-teman. Di sini kita centang 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita pilih remove file. Selanjutnya continue. Oke, selesai. Tahapan selanjutnya agar Windows 11 kita ngebut ngacir di laptop kita. Tentunya PC atau laptop kita wajib kita pasangin yang namanya antivirus. Di sini saya menggunakan Avast Premium Security. Jadi saya saranin teman-teman harus ada antivirus di laptopnya. Tentunya antivirus yang berbayar, bisa kayak Persky, bisa Bitdefender, bisa Avira, bisa AVG, macam-macam teman-teman. Intinya adalah yang premium security. Jadi di sini ada virus scan, ada core seal, quarantine, network inspector, ransomware. Jahat banget ini ransomware. Ransomware ini penting banget. Saya simpan, saya centang untuk data SSD. Ransomware online ini menurut saya paling kejam teman-teman. Pengalaman saya dulu pernah terkena ransomware online. Ternyata semua data saya menjadi .gujd dan semua file video, kemudian Microsoft, kemudian semua file, intinya rusak semuanya. Saya hanya mengandalkan Windows Defender, ternyata jebol juga. Akhirnya saya menginstal Avast Premium Security. Ini enteng banget, kemudian security-nya juga mantap teman-teman. Memang tidak ada yang 100% aman di dunia digital, tapi kita meminimalisir dari hal-hal orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada hack alert, password protection, webcam seal, sensitive data, dan data surrender. Selanjutnya ini penting banget teman-teman, yaitu VGA AMD Radeon. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya menggunakan versi jadul 21.2.3 untuk Radeon software, Ryzen 5 3500U Vega 8. Sedangkan yang update sekarang sudah 21.10.2. Nah, untuk mendapatkan AMD software ini saya sarankan teman-teman dari website resmi AMD-nya. Jadi apabila menggunakan VGA Nvidia dari website Nvidia-nya, apabila kita menggunakan AMD dari website AMD-nya. Kita buka melalui Google Chrome. Oke. Kita pilih AMD. Kita klik AMD Radeon. Kemudian di atas sini kita pilih AMD Driver and Support. Melalui website www.amd.com kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di bagian product from the list kita pilih processor with graphic. Kemudian di sini kita cari AMD Ryzen processor. Oke. Kita scroll ke bawah teman-teman. Oh, ini dia Ryzen 5 3500U. Setelah kita klik,
Di bagian AMD Ryzen 5 Mobile Processor with Radeon Vega Graphic, kemudian ke AMD Ryzen 5 3500U. Selanjutnya teman-teman klik submit. Kemudian di sini ada dua versi, mulai dari Windows 11 dan Windows 10. Nah, herannya di sini saya menggunakan yang Windows 10. Saya install AMD software yang Windows 10, ternyata paling support untuk Vega 8. Jadi teman-teman coba aja install aja yang paling support. Di sini saya menggunakan nih versi 21.2.3. Nggak saya update teman-teman. Saya menggunakan di versi 21.2.3 ini ngacir banget, ngebut banget, tidak ada masalah pada saat main game, pada saat ngerender. Bisa teman-teman perhatikan di sini saya menggunakan Filmora. Aman, lancar, tidak ada masalah. Padahal ini adalah versi jadul. Jadi saya saranin teman-teman apabila menggunakan Vega 9, dicari aja AMD Radeon software-nya yang support dan yang sesuai. Apabila saya menggunakan versi terbaru, malah Filmora saya berantakan teman-teman. Kemudian menjadi lemot pada saat kita perekaman di OBS. Jadi OBS seperti ini. Nah, tes 1, 2, 3 ini kadang suka patah-patah apabila saya menggunakan versi yang terbaru. Nah, saya coba versi yang jadul dan ternyata support. Di sini ada opsi previous driver, tinggal kita klik. Klik lagi yang Windows 10. Nah, tinggal teman-teman install aja yang paling support. Di sini mulai dari 2241, kemudian 2232, 2231. Paling bawah coba kita scroll 21111, sedangkan saya 2123, jadul banget ini. Februari 17 2021, sudah setahun lebih yang lalu, nggak saya update. Oke, selagi masih support mah ya udah biarin aja lah. Jadi saya saranin install VGA driver yang paling support. Jadi aman banget. Kita tes render, coba klik export, continue. Oke, Kinetic Saza, save to-nya drive D, setting, frame rate-nya kita buat 30 fps, bitrate-nya 15.000 kbps, encoder AAC, channel stereo 48 Hz, kemudian bitrate-nya 256. Kita lihat pada saat ngerender. Saya klik export. Teman-teman bisa perhatikan, ngacir banget, ngebut banget pada saat saya menginstal Radeon software yang versi 21 jadul itulah. Untuk mendapatkan aplikasi AMD ini nanti saya taruh di deskripsi video. Oke, selesai. Saya klik find target. Jadi ngerender cuman berapa menit teman-teman, nggak nyampe 1 menit. Oke, kita cari videonya. Ini dia, Kinetic Saza. Teman-teman bisa perhatikan di sini gambarnya bersih, jernih, dan kinclong. Tentunya ngerendernya juga nggak makan banyak waktu. Mantap. Jadi inilah settingan yang saya lakukan, treatment yang saya lakukan di laptop saya agar Windows 11-nya lancar, kemudian laptop saya tanpa ada masalah untuk membuka audio, kemudian untuk render video, selanjutnya untuk main game tidak ada masalah teman-teman. Dengan settingan seperti ini, biarpun jadul biarin aja lah. Selagi masih work, kemudian selagi masih ngebut ya nggak akan saya update versi 21.2.3. Untuk teman-teman yang menggunakan Windows 11 tidak usah khawatir, ini adalah trik yang saya lakukan dan ternyata berjalan lancar. Jadi saya sarankan pertama adalah prosesor minimal Core i5 generasi ke-8 atau kita menggunakan AMD Ryzen 5 3500U. Kemudian dengan RAM 16GB 2400 MHz ditambah lagi. Untuk penyimpanan kita menggunakan storage, tentunya sudah SSD bukan HDD lagi. Ditambah lagi dengan treatment yang tadi sudah saya berikan di video ini.
Mudah-mudahan laptop teman-teman atau PC teman-teman menjadi ngebut dan ngacir. Ini saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.